Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riri Rengganis SSM Hum, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Citawati dari program studi Pendidikan Matematika kelas PM 2022E dengan NIM 22030174030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia, khususnya mengenai sejarah dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota dalam suatu masyarakat untuk dapat bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa mempermudah manusia untuk melakukan segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional penduduk Indonesia. Bahasa ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara pada zaman dahulu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu dipergunakan secara luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa ibu untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Selat Malaka yang memisahkan Sumatera dari semenanjung Malaysia. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Perkembangan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, berkembang mulai tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan ejaan, mulai dari ejaan Van op Huisjen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut EYD. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, prospek bahasa Indonesia di masa yang akan mendatang. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang diharapkan dapat lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan saat ini. Hal ini dapat terwujud apabila dalam pembinaan dan pengembangannya, bahasa Indonesia dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pertama, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Kemudian, dapat juga dengan cara menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa, untuk menggunakan bahasa Indonesia. Usaha lainnya yaitu dari pihak pemerintah juga harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam memproduksi film-film Indonesia, baik itu berupa film layar lebar maupun sinetron. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.